Kecamatan Congea terdiri dari 12 desa yang memang dari segi sisi geografis terdiri dari daerah yang memang dulu banyak bekas liar. Untuk itu kami di Polda Kecamatan biasa menyampaikan kepada desa-desa, karena yang menjadi pusat perhatian sekarang adalah dari sektor pertanian. Di Congeng ini mayoritas penduduknya yaitu bertani, terutama pertanian yang menyangkut sektor tanaman padi. Kemudian dari sisi mayoritas tanaman padi ini hampir di seluruh desa. Nah, sekarang ada program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan. Kita sedang mendorong untuk pertanian padi gogo ya. Dan yang paling terkenal sekarang yaitu adalah kuliner di sisi penganannya, yaitu opak podet ya, salah satunya berbagai makanan yang memang sudah masuk ke mancanegara. Terkait dengan budaya, apa yang didominasi terkait dengan kearifan lokal yaitu kuda rendong. Kuda rendong ini ada beberapa desa, terutama di sini di desa Jambu dan Ciberi. Hal lain yang sifatnya untuk pariwisata yaitu di Desa Kabibang terkait dengan daerah wisata Ciputrawangi. Dua belas desa di Kecamatan Conggeang. Desa Conggeang Wetan hadir sebagai mozaik alam membentang seluas 234 hektar. Desa ini terdiri dari 4 RW 11 RT dengan 2078 jiwa penduduk dan ada pun jumlah usia produktif 15-39 tahun yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sarana di Desa Conggeang Wetan juga cukup memenuhi. Terdapat 1 sekolah dasar negeri, 1 sekolah menengah pertama negeri, 1 yayasan Alhamdiyah, 1 puskesmas, dan juga terdapat 1 pendukung sarana olahraga yang didukung dengan prasarana jalan yang cukup baik untuk menunjang aktivitas keseharian masyarakat di Desa Conggeang Wetan. Selain itu, ada jaringan 4G dari 2 menara BTS yang cukup mendukung. Adapun potensi alam yang bisa dikembangkan yaitu mata air Cipulus dan pertanian padi. Desa Conggeang Kulon memiliki luas wilayah 194 hektar. Desa ini terdiri dari 8 RW dan 26 RT dengan 3.208 jiwa penduduk dan ada pun jumlah usia produktif 15-54 tahun dan rata-rata berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sarana di Desa Conggeang Kulon cukup memenuhi. Terdapat 1 pasar kecamatan, 1 sekolah dasar negeri, 1 masjid agung, 1 sarana pendukung olahraga, dan 1 kantor pos yang didukung dengan prasarana jalan yang cukup baik. Selain itu, terdapat 3 gardu distribusi dan 1 BTS. Adapun potensi desa yaitu wisata pemandian Cipatat. Desa Cacaban tumbuh sebagai perpaduan tradisi dan kemajuan dengan luas 234 hektar. Desa ini terdiri dari 5 RW dan 16 RT dengan 1.721 penduduk dan ada pun jumlah usia produktif 15-39 tahun. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani dan pekebun. Sarana di Desa Cacaban cukup memadai. Terdapat 1 sekolah dasar negeri dan 1 masjid. Kondisi jalan Desa Cacaban sebagian besar sudah beraspal, meski beberapa ruas masih perlu perbaikan. Rata-rata rumah menggunakan listrik 450-900 kWh. Adapun potensi desa yang tengah dikembangkan yaitu pembangunan insenerator dan pembangunan rest area tol Cisundawu. Desa Babakan Asem di bawah langit luas membentang seluas 745 hektar dengan 9 rukun warga dan 30 rukun tetangga.
Dihuni 2.392 jiwa, didominasi usia produktif 24-39 tahun. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani di lahan sawah dan lahan di sekitar sungai kecil. Adapun sarana desa meliputi posyandu, masjid, jalan utama yang sebagian besar sudah diaspal, adapun jaringan listrik yang sudah memadai. Potensi dari penduduk yang mulai mengembangkan peternakan, dan adapun lahan sawah. Desa Jambu tumbuh di kaki Gunung Tampomas dengan luas 204 hektar. Desa ini terdiri dari 5 RW dan 13 RT dengan 2.679 jiwa penduduk. Adapun jumlah usia produktif 20-34 tahun. Warganya menggantungkan hidup dari perkebunan dan peternakan. Terdapat satu sarana pendidikan yaitu sekolah dasar negeri dan 3 masjid. Prasarana jalan yang cukup baik. Selain itu terdapat 3 gardu distribusi dan 1 BTS. Adapun potensi desa yaitu peternakan kuda dan peternakan kambing. Di balik bukit berbatu dan hawa sejuk, Desa Pada Asi membentang seluas 935 hektar, terdiri dari 6 RW dan 23 RT, dengan 1.654 jiwa penduduk dan ada pun jumlah usia produktif 20-34 tahun. Warganya rata-rata berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sarana Desa Pada Asi cukup memadai, terdapat 1 sekolah dasar negeri, 1 PAUD, 1 taman kanak-kanak, 1 sekolah menengah pertama negeri, dan 3 masjid. Selain itu terdapat 6 gardu distribusi dan 2 tower BTS. Kondisi prasarana jalan cukup baik, namun beberapa jalan masih perlu perbaikan. Adapun potensi taman wisata edukasi, lebah hasil kerjasama dengan PT Bio Farma. Desa Cibereye sebagai permata subur seluas 289 hektar dengan 4 rukun warga serta 13 rukun tetangga, dihuni 1.317 jiwa yang didominasi usia produktif 24-39 tahun. Adapun sarana umum, terdapat 2 masjid, 1 unit SMA negeri, dan ada juga madrasah diniyah awaliyah juga puskesdes telah tersedia. Sebagian besar jalan desa sudah beraspal, meskipun akses menuju Desa Pada Asi masih perlu diperbaiki. Adapun lahan pertanian dimanfaatkan untuk padi dan palawija. Desa Narimbang yang merupakan bekas pusat kerajaan Gunung Karang Pajajaran dengan luas 877 hektar. Desa ini terdiri dari 6 RW dan 27 RT dengan 3.147 jiwa. Adapun jumlah usia produktif 15-29 tahun. Masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai pekebun dan petani. Sarana Desa Narimbang juga cukup memadai, terdapat 2 sekolah dasar negeri, 1 taman kanak-kanak, 6 posyandu, 5 masjid, dan 1 sarana pendukung olahraga. Kondisi prasarana jalan yang cukup baik untuk menunjang aktivitas masyarakat Desa Narimbang. Selain itu terdapat 3 gardu distribusi dan 1 BTS. Adapun potensi alam yaitu Curug Cipetrawan. Desa Cibubuan seluas 1.650 hektar, terdiri dari 4 dusun, 6 RW, serta 20 RT, dengan 2.133 jiwa didominasi usia produktif 15-39 tahun. Desa Cibubuan ini memiliki prasarana yang cukup, salah satunya sekolah dasar. Adapun lahan pertanian subur menjadi sumber utama penghidupan warga. Selain itu, Bendungan Cipanas menyimpan potensi wisata. Desa Cipamekar di hamparan tanah subur seluas 1.605 hektar dengan 4 dusun, 6 RW, dan 20 RT. Dihuni 3.339 jiwa, didominasi usia produktif 15-64 tahun. Untuk prasarana, tersedia 1 sekolah dasar, 2 PAUD, adapun 5 posyandu, dan 9 masjid yang mendukung kebutuhan warga. Jalan desa kini sudah dalam kondisi baik. Listrik pun telah menjangkau seluruh wilayah. Potensi alamnya tampak dari keberadaan mata air Sirah Cipelang. Desa Karanglayung seluas 1.724 hektar dengan 3 dusun, 7 RW, dan 26 RT, dihuni 3.038 jiwa dengan usia produktif 15-39 tahun. Hamparan sawah jadi napas utama desa ini. Adapun fasilitas pendidikan dengan 2 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama.
serta 6 masjid. Adapun posyandu, kondisi jalan bervariasi, ada yang sudah baik, namun sebagian masih rusak. Hamparan sawah LP2B jadi potensi utama desa ini, penopang pangan dan keberlanjutan desa. Di ujung utara Kecamatan Conggeang, Desa Ungkal, seluas 1.852 hektar dalam 2 RW dan 7 RT, dihuni 679 jiwa, didominasi usia produktif 15-39 tahun. Desa ini memiliki 1 masjid sebagai pusat ibadah dan 1 sekolah dasar untuk pendidikan, memiliki lahan pertanian yang subur, namun akses jalan masih perlu perbaikan. Tersimpan pula potensi mata air. Itulah 12 desa di Kecamatan Conggeang. Atur nuhun.